Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. You got me looking for attention. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu guru dari sekolah kami, yaitu Pak Mario. Untuk tugas bahasa Indonesia kita, yaitu tokoh inspiratif. Jadi, mari kita panggil Pak Mario. Pak Mario. Di wawancara hari ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada narasumber kami, yaitu Pak Mario. Yang pertama yaitu perkenalan dari Bapak sendiri nih Pak. Yang pertama itu sebutkan nama panjang Bapak dan di mana Bapak tinggal. Nama saya Yoska Mario Jaya. Sekarang ini saya tinggal di Jalan Kesatriaan 12 Makaman Dalam, Jakarta Timur. Kalau untuk tanggal lahir, tempat tanggal lahir tuh di mana Pak kira-kira? Saya masih lahir di Jakarta ya, belum sampai di Sydney. Ya, saya lahir kurang lebih, nah ini dengan kalian, saya lahir kurang lebih 33 tahun yang lalu. Ketahuan kan? Ya, tahun berapa? 33 tahun yang lalu ya, ayo tahun berapa? Oke, ada dari beberapa waktu, lahir di 5 Januari 1991. Ingetin ya, 5 Januari. Dan untuk hobi Bapak sendiri itu apa? Hobi saya sendiri, saya senang main musik. Saya juga pengen tentang kata, saya suka senang bertraveling juga, jalan-jalan, cari-cari tempat-tempat dengan spot-spot unik yang belum pernah terjamah sama manusia. Bukan manusia, maksudnya belum pernah ada yang datangin gitu. Fotografi itu aja sih, dan olahraga. Kalau nggak tahu kisah perjalanan pendidikan Bapak itu mulai apa Pak? Hingga apa? Tentunya pasti saya tidak serta-merta langsung lulus kuliah ya. Pasti saya jalani dulu dari SD. Saya SD di Jakarta, tepatnya di Strada Santo Petrus tahun 2003. Kemudian saya lanjut lagi SMP di Jakarta di Strada Franciscus Xaverius 1 2003. SMA saya di SMA Marsudiri Konspite 2 di Jakarta Utara juga, lulus tahun 2009. Nah, universitas saya nggak jauh dari sekolah kalian ini, yaitu di IAI sampai 2014. Kalau untuk profesi apa saja semasa hidupnya Bapak yang pernah Bapak lakukan? Yang pernah saya lakukan, selain daripada guru ya, barangkali juga semua pekerjaan sih bagi saya ya, asalkan itu halal ya nggak masalah ya. Saya pernah menjadi seorang staf ekspedisi di perusahaan pelayaran, maksudnya kayak di perusahaan pengiriman barang untuk jasa-jasa pelayaran. Itu dari tahun 2012 sampai 2016 di Jakarta Selatan. Kemudian lalu setelah itu saya langsung mengajar. Pertama saya mengajar di tahun 2016, yaitu salah satu sekolah di Jakarta juga, di Yayasan Santo Fransiskus, sampai di 2019. Kemudian 2019 saya sempat, karena waktu itu keadaan sedang mendekati masa-masa pandemi ya, jadi saya sempat beralih profesi dulu lah, sebagai seorang staff sales penjualan minyak kesehatan. Barangkali kalau yang kalian suka lihat di jalan-jalan, itu saya jalani, saya nggak malu-malu, saya jalanin aja, saya jualan di pinggir jalan. Karena ketika waktu masa pandemi seperti itu kan orang sangat mengalami kemerosotan dengan ekonomi kan, soal keuangan. Apapun pekerjaannya yang penting itu masih mencukupi, ya saya jalani. Sampai di kurang lebih di tahun 2021 saya dapat tawaran lagi kembali mengajar, tapi sebagai guru pengganti
di SMA saya sendiri, masuk di dunia konstruksi kedua, lalu kemudian di 2023 saya baru di sini. Berarti awal Bapak mengajar itu dari 2016 sampai 2019 sempat berakhir di situ, terus balik lagi di 2021 sampai sekarang. Menjadi profesinya sebagai guru ya Pak. Kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak tertarik dengan profesi sebagai guru selama beberapa tahun pengalamannya? Awalnya sebenarnya nggak kepikiran saya bakal jadi guru ya. Awalnya saya kepikirannya saya cuma menjadi seorang mahasiswa yang lulus kuliah, lalu kerja kantoran seperti menjadi staf-staf biasa. Awalnya seperti itu saya kepikirannya, ya kan. Hanya saja waktu itu ada rasa ketertarikan ingin mencoba, ya, ingin mencoba dunia pendidikan itu seperti apa sih. Mumpung saya masih ada kesempatan, tentunya mumpung masih umur masih cukup muda, ya, mumpung masih ada kesempatan, nggak ada salahnya kalau saya mencoba, gitu ya. Nah di situ saya awalnya juga ketika mencoba juga antara yakin dan nggak yakin saya bisa atau tidak, karena waktu itu sebenarnya kalau kalian tahu saya belum menjadi seorang guru sosiologi, saya dulu guru SBK, ya, mengajar musik, gambar, lukis, dan teater. Waktu di Yayasan Fransiskus, saya mengajar langsung di level SMA, SMK, yang dimana saya belum ada basic ngajar sama sekali. Tapi saya berani mencoba aja. Saya yakin aja kalau saya jalan saya betul, saya berusaha, pasti Tuhan juga akan tunjukkan kok. Gitu loh. Saya di situ mengajar, wah ternyata relasi bertemu dengan anak-anak itu cukup mengasihkan juga gitu ya. Kita jadi banyak hal belajar mengenai mendidik anak, mengenai kesabaran, mengenai berelasi yang baik dengan sesama gitu ya. Tentunya juga ya pokoknya banyak hal yang bisa juga menjadi pendengar yang baik kalau anak-anak ada keluhan, ada cerita atau apapun gitu. Dan di sini kita juga bisa mengamalkan ilmu kita juga gitu. Kalau boleh tahu kesulitan apa aja sih yang Bapak alami selama memulai dan menjalani profesi sebagai guru tersebut? Kesulitan yang saya alami ya, dalam hal ini tentu spekulatifnya banyak sih. Namanya kita kerja dimanapun pasti ada aja masalah ya. Ada aja hal-hal yang tentunya membuat kita jengkel, membuat kita kesel. Ya mungkin pertama ya tidak muluk-muluk dari sikap anak-anak terutama yang sering malas, yang paling lama yang sering nggak mengerjakan tugas, PR, yang paling tidak mau diatur gitu ya. Itu yang paling menjadi kesulitan saya pribadi dalam mengajar, pastinya hal seperti itu ya. Nah, tapi itu bisa menjadi pacuan dari diri saya untuk saya juga harus mau belajar mengoreksi diri saya. Apa yang kurang dari diri saya, mengapa anak-anak bisa menjadi seperti itu? Apakah saya mengajarnya kurang efektif? Atau mungkin anaknya itu sendiri yang memang kurang tertarik dengan mata pelajaran yang saya ajar, kurang tertarik dengan mata pelajarannya kan, atau dengan gurunya kan gitu. Kalau dengan mata pelajarannya, gurunya pun juga tentu harus bertanggung jawab. Kita harus berinovasi lagi. Kalau tetap tertarik dengan gurunya ya harus bisa menjadi bahan untuk koreksi diri gurunya itu sendiri. Ya, jadi tidak hanya menyalahkan terus kepada objeknya itu si anak, tetapi gurunya juga harus bisa berbenah diri juga seperti itu. Kalau boleh tahu, prestasi apa saja yang Bapak dapat di Itu saya. Mengenai prestasi tidak selalu ya guru itu menjadi panutan yang sempurna, yang dimana yang kamu lihat itu terlihat baik di depan kelas sudah pasti wah ini menjadi sosok yang luar biasa gitu ya, ini sosok yang pintar nih gitu ya. Enggak juga sih. Kalau berbicara soal prestasi, malahan prestasi saya bukanlah hal yang berbau-bau dengan bidang akademik sendiri.
Dengan hobi saya sendiri bermain musik, dulu saya pernah menjuarai peringkat ketiga di festival musik-musik Jepang di Jakarta Utara. Lalu kemudian pernah juga dulu dipanggil untuk mengisi acara di Bunkasai no Zoo. Acara itu dalam sekali acara cosplay tahun 2012. Lalu kemudian mundur sedikit di tahun 2009 pernah juga terpanggil untuk mengisi di acara musik dari sekolah musik Billy Sumantri dan almarhum Pak Billy Sumantri. Itu juga pernah di situ waktu itu band kami jadi performa yang terbaik. Terus lagi itu di akustik festival juga pernah dari komunitas itu diadakan sama Inside Light dari Gereja Kristen Indonesia di Buaran, GKI Buaran. Itu kami juga masuk dalam nominasi performa terbaik. Lalu prestasi-prestasi selanjutnya ya paling di bidang olahraga, ya itu kan kalau olahraga kan nggak sendiri ya. Misalnya kayak di olahraga futsal, dari UKM mahasiswa, pernah dulu tim saya dapat juara 2. Kemudian juga pernah ikut beberapa lomba futsal juga, pernah juara juga dari teman-teman kampus juga. Lalu dari ya kebanyakan sih itu aja sih, cuma dari bidang-bidang hobi yang soal bidang akademik gitu ya. Lalu gitu capaian terakhir. Apakah Pak Mario pernah punya cita-cita untuk menjadi guru? Enggak, jujur aja enggak. Jujur aja sama sekali enggak. Yang tadi saya bilang dari awal, saya juga sama sekali nggak nyangka menjadi seorang guru. Tetapi itu yang perlu kalian tahu dalam hidup ini, terkadang apa yang nggak dipikirkan itu yang bisa jadi nggak diduga-duga bisa terjadi di dalam hidup kita. Itu dia. Mungkin kalian sekarang melihat diri kalian seperti ini gitu. Tapi kita nggak tahu kan dalam waktu kedepannya akan ada durian buntu apa, seperti rezeki apa yang datang untuk kamu semua gitu. Mana tahu kamu punya relasi siapa, kamu bisa dapat rezeki apa, mungkin kamu bisa diajak touring-touring Eropa, atau kamu bisa, ya mungkin kamu bisa punya relasi, kamu bisa masuk ke kampus ternama barangkali, atau enggak mungkin kamu bisa kenal-kenalan sama orang-orang relasi-relasi yang lumayan punya nama. Begitu juga dengan saya juga jadi guru juga bukan cita-cita saya. Cita-cita saya awalnya ya sebagai seorang anak lelaki muda yang ketika itu ya sangat senang dengan kegiatan olahraga, paling cuma pengen di pemain bola. Cita-cita impian yang standar ya. Sama palingnya cuma punya impian mau punya bisnis kuliner yang sukses. Dan ya syukur puji Tuhan masih proses sih. Berarti dari sebelum-sebelumnya itu nggak terpikirkan sama Bapak sama sekali buat jadi guru ya Pak? Enggak, tapi ya itu dia. Kita juga kan nggak bisa menduga kan. Waktu yang menjawab, waktu yang mengarahkan, ya tak mungkin memang sudah kehendak Tuhan. Ya kita syukuri aja, semua pasti akan ada hikmah baiknya itu semua. Nah kalau gitu, apa sih motivasi Bapak sehingga Bapak sekarang bisa menjadi guru? Motivasi saya, ya ini sih bukan berarti saya pengen jadi orang yang sangat pengen dikenal, pengen dipandang, enggak juga sih. Tapi yang motivasi saya menjadi seorang guru, ya saya cuma ingin memberikan yang terbaik aja dari ilmu yang saya punya. Dan saya hanya ingin melihat anak-anak murid saya kelak nanti mereka bisa menjadi apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan. Itu aja sih. Terus apakah Bapak punya rencana setelah pensiun apa yang akan Bapak lakukan? Aduh, itu masih cukup jauh ya sebenarnya ya, tapi ya terbersih aja sih ada di pikiran ya. Tapi kita juga nggak tahu jalan pendidikan bakal kemana ya. Di usia saya sekarang ya kita
dengan perjalanan yang masih jauh. Tentunya sih ya semua pengen dapat yang terbaik ya. Nggak cuma ya mungkin nggak cuma diam di satu tempat, tapi kan kita akan bergerak mencari hal yang lebih baik gitu ya. Pensiun nanti saya sih cuma pengen, tapi sebenarnya ini kalau kata-kata saya seperti kayak terlalu general dan terlalu real ya. Saya cuma pengen hari tua saya ngelihat anak cucu saya kelak dan istri saya ya nggak tahu dia sampai di umur berapa ya. Itu kehendak Tuhan, bahagia sih. Tentunya ya bahagia, hidup senang ya walaupun memang nggak bahagia 100% yang sempurna, karena kalau bahagia 100% sempurna ya kita udah ada di dunia ini udah. Ya kan, ya, tetapi yang melihat anak istri, cucu, puji Tuhan ya, so far so good. Mungkin ya standarnya mereka bisa memiliki apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka cita-citakan. Ya, itu udah bagus menurut saya. Tapi kalau dalam impian saya sendiri pribadi, hari tua saya sih pengen punya bisnis properti sebenarnya. Saya pengen punya, ya katakanlah ini mungkin cuma kayak menghayal, tapi kan nggak apa-apa. Semua kan dimulai dari mimpi. Ya pengen punya seluas berapa bidang tanah hektar lah mungkin di daerah yang bisa saya bangun untuk rumah-rumah, mungkin untuk ruko-ruko bisa disewakan. Barangkali kalau kalian nanti punya usaha ya oke, saya kasih diskon. ya begitulah pokoknya deh. Bapak ada impian yang belum terwujud nggak Pak? Kalau bisa tadi yang belum terwujud mah banyak. Kembali lagi seperti pada seperti pada alur hidup seseorang, orang kan banyak bermimpi dan bermimpi. Walaupun kesuksesan itu adalah kuncinya dari mimpi, tetapi yang ada kan malahan kebanyakan yang cuma bermimpi dan bermimpi aja. Itu yang gimana ya, namanya nasib orang beda-beda. Kalau dibilang mimpi yang belum terwujud sih banyak sih. Contoh hal simpelnya dari segi karir, barangkali ya belum saya mencapai di level-level teratas menjadi seorang leader, mungkin manajer atau levelan direktur. Saya belum ada di level itu. Dan banyak mungkin saya mau bisa punya peluang usaha sendiri, itu ya belum sih. Apakah ada kata-kata motivasi dari seseorang atau diri Bapak sendiri yang ditanamkan sampai saat ini, Pak? Kalau dari seseorang sih mungkin banyak ya, dari teman, kerabat, terutama keluarga ya, dan juga dari orang tua dan tentunya dari pasangan saya. Itu banyak yang ngasih kata-kata motivasi ya, pokoknya semua intinya sih ya jangan pernah menyerah aja. Semua harus dijalankan selagi memang Tuhan menghendaki kita hari esok masih dikasih nafas tuh kita harus berjalan apapun itu yang terjadi. Karena kalau kita percaya hidup kita ini kan gak cuma berbicara tentang hari ini, tapi Tuhan kalau memang masih membangunkan kita di pagi nanti, itu artinya masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dan kita harus jalan itu. Kita nggak pantas untuk bersungut-sungut atau kita menyerah ya, apalagi kalau kita masih diberi kesehatan, kaki tangan yang normal, mata yang normal dan bisa melihat, dan tentu otak yang bisa kita pakai untuk berpikir. Semua apapun banyak yang bisa dilakukan dalam hidup ini untuk menyambung hidup kita. Lelah, ya pasti lelah, pasti capek, ada capeknya. tapi ya itulah, kita yang harus bisa mensyukuri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, semua itu harus bisa dijalankan. Gitu. Kalau dari orang lain ya mengatakan itu terus mungkin itu aja. Ini ya saya harus terus berusaha, jangan menyerah. Banyak salah satu pesan-pesan juga dari orang-orang terdekat juga
kita nggak akan tahu seberapa tangguhnya kita kalau kita nggak coba mengangkat sebuah beban. Kita nggak akan tahu seberapa kuatnya kita kalau kita nggak mencoba mengangkat sebuah beban pokoknya beban lah, beban hidup atau apa kayak. Dan juga kita nggak akan tahu apa yang terjadi untuk hari esok kalau kita tidak mengerjakan hari ini. Bapak kan sudah termasuk orang yang sudah berpengalaman ya Pak, dari segi pekerjaan dan kehidupan juga. Untuk kita yang masih muda ini, masih belajar, masih remaja, adakah pesan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk kita? Begini, orang yang lama menjalani sebuah profesi itu bisa dikatakan berpengalaman apabila dia bisa menjalani profesi yang selanjutnya dan itu jauh lebih baik. Itu artinya dia bisa pakai ilmu dia ke tempat yang selanjutnya dan itu menjadi lebih baik gitu. Namun apabila dia cuma menjalankan itu untuk rutinitas hari-hari dia, nah itu tergantung dari orang tersebut. Dia mau belajar lagi dan mau menjadi berkembang atau tidak di tempat itu. Kalau cuma ya saya datang hari ini, oke, absen, yang penting saya hadir, oke, yang penting saya hari ini dinilai atau dibayar begitu ya. Tapi kita tidak tahu sebenarnya yang menjadi lebih besar dari itu tuh apa gitu. Nah, saya sih hanya bisa berpesan untuk kamu-kamu semua masih anak-anak remaja. Jadikanlah sebuah tempat di mana kamu berpijak itu untuk banyak-banyak belajar berinteraksi, banyak hal untuk belajar juga untuk bersosialisasi, dan juga jangan takut untuk dirimu menjadi sebuah eksperimen dari tempatmu berpijak itu. Di situ akan banyak hal yang kamu dapatkan, agar itu bisa menjadi batu loncatan kamu di kemudian hari untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Kamu masih anak-anak sekolah, belajarlah di sekolah, belajarlah untuk bersosialisasi, belajarlah untuk bisa menahan diri kalian, belajarlah bisa mengatur stres kalian kalau kalian lagi banyak tugas, belajarlah bisa mengatur emosi kalian kalau mungkin di sekitar kalian ada gesekan dari teman-teman kalian. Belajarlah untuk bisa mengetahui karakter orang agar kamu bisa berhati-hati dengan orang di sekitar kamu. Seperti itu. Agar di tempat yang nanti lebih tinggi lagi levelnya, kelak kamu di universitas nanti, wah itu kan jelas akan lebih bertemu dengan berbagai macam karakter lagi daripada di sini kan. Kamu sudah ada perbekalan di situ. Dan di situ kamu juga tetap harus belajar lagi sampai kelak di puncak kesuksesan kamu sudah mendapatkan itu semua, itu sudah menjadi hal yang sudah menjadi bekal buat diri kamu ke depan. Setiap tantangan atau apapun itu rintangan, kamu harus bisa melewati itu. Dan bagaimana cara melewatinya, kamu sudah pernah belajar di tempat-tempat sebelumnya. Seperti itu. Pokoknya banyak-banyak belajar, banyak-banyak berusaha. Jangan ini juga jangan menyerah. Kamu masih muda semua. Oke, sampai sini saja wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Mario sudah hadir di wawancara di video kita kali ini. Sama-sama. Bye. Dadah.